masih di kelas 5. Alhamdulillah perasaannya senang ya Bu, dengan adanya observasi ini tentunya dapat meningkatkan kompetensi saya mungkin yang masih sangat minim, pengalaman mengajar saya. Makanya saya di sini merasa bersyukur dan berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti sekarang ini. Ya. Jadi bermanfaat ya maksudnya, karena Bu Khalifah merasakan jadi semangatnya ini ya tinggi untuk mempersiapkan, karena akan saya observasi nih ya dong tadi ya. Oke, nah saya akan membacakan hasil observasi saya tadi di kelas 5 saat panjenengan sedang melakukan praktik mengajar ya. Saya supervisi tadi yang menjadi observer. Nah, saya akan membacakan menurut pengamatan saya pada tadi ya. Nah, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Khalifah dari awal sampai dengan akhir, saya rasa sudah luar biasa bagusnya ya, sudah runtut sesuai dengan rencana RPP yang kemarin sudah dibuat. Saya sudah melihatnya, kemudian ada LKPD-nya, kemudian juga ada soal evaluasi ya, kemudian ada media pembelajarannya yang menarik untuk siswa-siswa sehingga anak-anak antusias ketika mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Khalifah. Bu Khalifah juga sudah membangkitkan semangat belajar anak-anak dengan adanya tepuk-tepuk, adanya nyanyian, kemudian juga sudah berkomunikasi secara aktif kepada anak didik kelas 5 seperti itu. Nah, Bu Khalifah, itu menurut saya. Tapi coba dari Bu Khalifah sendiri, keberhasilan apa yang sudah dilakukan Bu Khalifah tadi saat mengajar? Coba disampaikan kepada saya. Alhamdulillah ya Bu Bella, seperti yang Bu Bella katakan tadi, kemarin kan saya sudah mempersiapkan RPP, terus sudah mencari video pembelajaran, membuat LKPD serta membuat evaluasi. Dan juga saya juga mengelompokkan beberapa kelompok karena memang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Benar sekali ya. Tadi saya juga sudah melihatnya waktu Bu Khalifah itu membagikan anak itu ada bacaan ya, kemudian ada kelompok yang mendapatkan bacaan, kemudian ada kelompok yang Bu Iva itu memberikan laptop ya, ada video pembelajarannya. Nah, itu secara tidak langsung memang Bu Khalifah sudah menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5 itu salut ya. Nah, tetapi ya dari keberhasilan yang sudah dijelaskan oleh Bu Meta tadi, ada tidak yang harus atau yang mungkin Bu Khalifah itu merasa kurang dan perlu diperbaiki lagi? Di sini tentu sangat banyak sekali kekurangan saya Bu Bella, terutama pengalaman saya dalam mengajar masih sangat kurang, masih sangat minim. Dengan adanya kegiatan yang jenengan lakukan seperti ini, saya sangat terbantu ya Bu, dengan adanya kegiatan observasi akademik ini sangat terbantu karena memang pengalaman mengajar saya masih minim, jadi harus ada perbaikan yang mungkin lebih meningkatkan kualitas dalam pembelajaran nanti di kemudian hari. Iya. Jadi memang kita guru yang harus terus memperbaiki diri ya Bu ya, untuk menciptakan pembelajaran itu agar bagaimana anak itu jadi lebih antusias lagi dalam belajar. Iya. Terus dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Khalifah ya tentang keinginannya untuk memperbaiki itu kira-kira solusinya apa? Apa yang perlu diperbaiki menurut Bu Khalifah? Kalau menurut saya sendiri, karena memang di kelas 5 ini kan sangat aktif ya Bu Bella kemarin lihat sendiri ada beberapa yang aktif. Kalau dari saya sendiri sih, karena memang dalam materi pendidikan agama Islam ini memang kebanyakan materi hafalan. Jadi saya ingin ketika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini, saya ingin mengajak anak-anak untuk belajar di luar. Terus juga dengan permainan-permainan edukatif yang kemungkinan nanti akan membuat anak lebih fresh dalam menerima materi yang saya berikan tentunya. Luar biasa sekali solusinya itu ya. Jadi mengajak siswa keluar, kemudian mencari suasana yang baru untuk pembelajaran
pembelajaran agar anak itu tidak bosan ya, tidak bosan. Apalagi kalau memang dulu waktu saya kecil juga sering sekali waktu pembelajaran agama menghafal. Memang bagus ya, memang bagus menghafal ya, karena itu kan untuk kehidupan kita ya, diaplikasikan ke kehidupan kita. Tetapi kalau hanya sekedar kita disuruh menghafal itu hanya bosan ya, saya jadi bosan. Jadi harus ada suasana yang membuat saya jadi cepat untuk menghafal. Itu bagaimana? Ternyata tadi solusinya diajak juga sesekali di luar kelas, kemudian dikasih permainan edukatif seperti itu. Iya. Nah Bu Iva, waktu kemarin kita observasi ya, waktu praobservasi hari Selasa, Bu Iva itu menyampaikan ingin memunculkan kompetensi pedagogi. Iya, dari kompetensi seorang guru yang lainnya ya. Maksudnya yang ingin ditunjukkan itu adalah kompetensi pedagogi. Nah, menurut Bu Iva sendiri tadi saat supervisi ya, saat saya menjadi observer dan melakukan observasi, itu kira-kira sudah ditunjukkan belum itu kompetensi pedagogiknya, dan mungkin ada yang ingin diperbaiki setelah tadi sudah melakukan praktik itu untuk memunculkan kompetensi pedagogiknya? Benar sekali yang tadi Bu Bella katakan, dimana setelah tadi Bu Bella melakukan observasi, di sini saya ingin memunculkan kompetensi pedagogik, dimana di sini kan ada berbagai karakter anak ya Bu, makanya saya di sini memberikan pelayanan atau sesuai dengan minat atau gaya belajar mereka. Namun saya merasa masih sangat kurang ya Bu, karena memang kualitas mungkin dalam mengajar saya masih kurang bagus. Jadi di sini saya perlu sekali perbaikan seperti itu. Iya. Jadi yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Khalifah bahwa kompetensi pedagogik itu untuk mengembangkan atau untuk memberikan layanan kepada anak yang berbeda karakternya ya. Karakternya itu biasa dari kesiapan belajar anak sama dengan gaya belajar anak ya. Dan saya lihat sih sudah sudah berusaha difasilitasi kemarin kan. Nah, oke, kira-kira nih kapan solusi dari yang tadi direncanakan oleh Bu Khalifah itu mau diterapkan? Sepertinya akan saya terapkan secepatnya ya Bu. Ini juga mungkin akan diterapkan di kelas-kelas yang lain, terutama di kelas-kelas yang aktif, mulai dari kelas 1, muridnya jenengan ya, kelas 1 ini kan anak-anaknya aktif, kelas 2 dan juga kelas yang lain. Insya Allah akan segera saya terapkan. Iya, benar sekali ya. Jadi apalagi kelas saya mengajar di kelas 1. Kelas 1 itu banyak anak-anak yang kritis dan aktif, dan kayak solusi yang tadi Bu Iva sampaikan tentang memberikan game edukatif itu sangat antusias ya, nanti antusias oleh anak-anak kelas 1. Iya. Nah Bu Iva nih, dari yang tadi jenengan mengajar, saya ingin memberikan sebuah angka atau penilaian dari 0 sampai 10, tapi jenengan yang menilai ya, yang menilai diri sendiri ya. Jadi 0 sampai 10 itu rentangnya, di mana 0 jenengan itu belum puas sama sekali dengan apa yang sudah jenengan kerjakan gitu ya, ada yang sudah jenengan itu lakukan hari ini, dan 10 itu nilai maksimal yang Anda itu sudah sangat puas dengan cara mengajarnya jenengan. Kira-kira ada di level berapa dari 0 sampai 10 gitu? Kalau untuk level 10 kemungkinan tidak ya, belum sampai ke sana karena memang saya belum merasa puas. Jadi di sini saya akan mengambil angka 6 sampai 7 ya Bu. Jadi 6 sampai 7. Okay. Karena di sini saya masih merasa kualitas dalam mengajar saya masih kurang. Jadi masih perlu perbaikan mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain seperti Bu Bella. Alhamdulillah di sini sebagai CGP sangat memotivasi saya, terutama dalam hal-hal tadi ini contohnya dalam hal-hal mengajar seperti itu, dalam menyampaikan materi pembelajaran seperti itu. Ya, jadi Bu Iva sendiri itu masih merasa di level 6 atau 7 begitu ya dalam pengajaran tadi, padahal saya rasa itu sudah
bagus sekali tadi mengejarnya ya, tapi masih merasa di 6 atau 7. Berarti ada ini capaian yang lebih ya, jadi kurang puas yang tadi ya. Nah, kira-kira nih di level berapa yang nanti akan Bu Iva ya, maksudnya Bu Iva itu akan capai gitu, yang Ibu Iva itu akan harapkan itu di level keberapa? Ya tentunya kalau untuk harapan di level 10 ya Bu, itu untuk harapan. Tapi di sini saya akan berpatokan di angka 9 dulu seperti itu. Kalau untuk level 10 sih kemungkinan sudah sempurna, tapi butuh waktu lama mungkin ya. Tapi kalau di level 9 kemungkinan akan saya usahakan seperti itu Bu. Iya, sip, mantap ya. Jadi ingin di level 9. Iya, di level 9 di level 9. Kira-kira rencananya bagaimana itu persiapannya, hal-hal yang harus dipersiapkan agar bisa mencapai di level 9 itu apa? Tentunya sangat banyak ya Bu. Dari sini kita kan sebagai seorang guru kita tidak boleh hanya melihat atau hanya berusaha membaca buku saja, tapi di sini kan sudah banyak sekali media-media pembelajaran, juga sekarang sudah tersedia PMM ya Bu yang digencarkan oleh pemerintah untuk guru sendiri agar sering membuka, karena di sana kan tersedia berbagai macam aksi nyata dari rekan-rekan guru profesional mungkin yang bisa kita ambil, serta yang bisa kita ambil mungkin dari KKG guru, yang bisa kita ambil pengalamannya, atau mungkin dari Bu Bella sendiri sebagai CGP. Itu mungkin akan sangat membantu saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau pengalaman saya nanti seperti itu Bu. Dari media sosial juga sekarang banyak, TikTok juga sekarang tersedia untuk grup-grup guru juga banyak di sana. TikTok juga sangat membantu saya, terutama dalam tepuk-tepuk ya Bu. Tepuk-tepuk, terus nyanyian-nyanyian untuk hafalan anak atau dalam materi pendidikan agama Islam itu sangat banyak seperti itu. Iya benar sekali ya. Jadi pemerintah memang sedang gencar-gencarnya agar guru-guru itu secara aktif itu untuk membuka PMM ya, platform Merdeka Mengajar, di mana kita itu sudah tidak hanya harus pelatihan secara offline, secara langsung, tapi kita bisa mengambil wawasan ilmu itu hanya dengan sebuah gadget atau sebuah laptop ya yang kita tonton dari platform PMM itu ya. Selain itu juga kita bisa lihat tadi ada YouTube ya, ada YouTube, kemudian ada media sosial. Kemudian tadi juga ada KKG juga ya? Iya, KKG PAI. Jadi selain kita online juga memang ada offline, karena kalau kita berkumpul satu profesi ya, kayak saya juga ada KKG kelas 1 itu, jadi kita bisa saling berbagi, sharing ilmu saat KKG secara langsung. Oke Bu Iva, nah dari percakapan kita ini ya, yang ngobrol-ngobrol santai dari observasi, lalu sekarang pasca observasi, adakah yang mungkin masih mengganjal di hati Bu Iva, atau mungkin selama kegiatan ini kok saya merasa tertekan, saya merasa bagaimana gitu, ada yang mengganjal tidak? Kalau untuk mengganjal sih tidak ya Bu Bella. Dengan adanya observasi yang jenengan lakukan ini, saya mungkin jadi sadar diri, ternyata saya ini kurangnya banyak ya. Dari kemarin mungkin dari jenengan sudah observasi, dari saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, ternyata saya harus mempersiapkan diri saya untuk menjadi guru yang lebih berkualitas lagi seperti itu Bu Bella. Ya alhamdulillah ya, jadi ada manfaatnya. Iya, supervisi akademik ini bagi Bu Khalifah sendiri ya khususnya ya, jadi bisa menambah wawasan dengan mengupgrade diri, mengembangkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Khalifah. Nah semoga supervisi akademik ini juga nanti bisa membuat Bu Iva semakin mengembangkan diri untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, tentunya menyenangkan bagi anak didik. Benar sekali Bu Bella. Apa yang tadi Bu Bella katakan, kegiatan yang jenengan lakukan, alhamdulillah sebagai pemicu saya untuk lebih baik dalam mendidik anak-anak nanti, murid-murid nanti. Mudah-mudahan juga dengan diadakannya kegiatan seperti ini, jenengan bisa menularkan kepada kami di sini, rekan-rekan
bisa lebih baik lagi mungkin dalam hal melaksanakan pembelajarannya seperti itu Bu Bella. Demikianlah kegiatan pasca observasi hari ini, dan ini adalah menutup serangkaian acara dari coaching supervisi akademik yang dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih atas bantuannya Bu Khalifah sebagai partner coaching saya sebagai coach, dan Bapak Kepala Sekolah Bapak Wahyudi, terima kasih sudah meluangkan waktunya